padi yang campur dengan beras bisa dihitung dengan jari. Namun mereka pulang dari sini tempat sholatnya masih bergabung kepada orang tuanya, sehingga saya takutnya bahwa mereka anggap bahwa keyakinan dan kepercayaan itu bisa bergeser. Sehingga saya waktu itu saya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Masjid Raya Kebayoran Residen Bintaro, Bapak Bambang, beserta seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus kepada tamu-tamu kita yang sangat istimewa yang sengaja datang jauh-jauh dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga calon-calon para mu'allaf yang sudah berada di hadapan kita pada pagi hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berkah ini, seusai kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian saat ini kita akan menyaksikan pensyahadatan. Ada 7 orang calon-calon mu'allaf kita yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan acara pensyahadatan kita pada pagi hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara-saudara kita akan bersyahadat, semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya sehingga mereka istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Secara kronologis saya akan menyampaikan sekilas sebelum kita memandu 2 kalimat syahadat kepada calon mu'allaf kita. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen ini bertanya-tanya, tumben kenapa Masjid Raya ini kok tiba-tiba mengislamkan begitu banyak, 7 orang. Bahkan saya tanya Pak Salim, sejak berdiri diresmikan Masjid Raya Kebayoran Residen ini belum pernah ada pengislaman di sini. Ini adalah pensyahadatan pertama setelah dioperasikan masjid yang megah ini. Ceritanya begini. Pertengahan Idul Fitri kemarin, sekitar 11 orang santri kami, para mu'allaf semuanya, mudik ke kampung halamannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mereka masuk Islam, belum pernah pulang kampung. Lalu mereka pamit kepada saya, Ustadz, boleh enggak kami izin pulang sebentar menikmati suasana liburan Lebaran Idul Fitri ini, sekaligus silaturahmi dengan keluarga dan juga berdakwah kepada mereka. Saya bilang, oke, kalau tujuannya adalah silaturahmi dan dakwah, kalian saya izinkan pulang ke kampung halaman. Lalu mereka, karena ongkos itu mahal Bapak Ibu, naik pesawat itu mahal sekali sekarang, minimal 2,5 juta one way. Akhirnya mereka kita naikkan kapal laut saja. Perjalanan 1 minggu dari Jakarta sampai ke pelabuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Begitu mereka pulang, maklum Bapak Ibu, di daerah itu sangat sedikit sekali yang muslim. Kebetulan mayoritas yang pulang ini adalah akhwat, yang memang santri kami ini kalau sekarang pakai jilbabnya panjang-panjang sampai ke lutut. Padahal dulu mereka sebelum pindah agama pakaiannya itu pakai celana bupati. Celananya bupati, bajunya sekwilda. Apa itu Pak? Nah, bupati itu buka paha tinggi-tinggi, sekwilda sekitar wilayah dada. Begitu mereka dapat hidayah masuk Islam, saya dandani mereka. Saya belikan mereka ini pakaian yang bagus-bagus, jilbab yang syar'i. Ketika mereka pulang ke kampung halaman, anak-anak santri kami ini menjadi tontonan. Orang-orang yang di sana yang tidak muslim, biasalah yang perempuan kan pakaiannya ya pakai celana bupati. Mereka belum mengenal yang namanya peradaban Islam. Subhanallah,
Banyak teman-teman mereka yang dulu sepermainan, satu sekolah, melihat mereka pulang itu pada kagum. Kagum dengan akhlaknya, kagum dengan pakaiannya, hormatnya kepada orang tua luar biasa. Alhasil, orang-orang tua di sana ketika melihat anak-anak ini pulang yang sudah masuk Islam, subhanallah, maklum karena di sana Bapak Ibu, anak-anaknya kan banyak nakal-nakal, nggak sopan sama orang tuanya. Akhirnya orang tua di sana memanggil anaknya, kamu harus seperti orang-orang ini, kata orang tuanya. Udah, kalian ini daripada melawan sama orang tua, kerjanya ndak jelas, pergaulan bebas, minum-minum, kamu lebih baik ikut ke Jakarta, masuk agama Islam, supaya kamu punya akhlak seperti mereka ini, kata orang tuanya. Dan tidak main-main. Sekarang orang tuanya ada di sini, Pak Pedro, tolong berdiri Pak. Pak Pedro ini agamanya sampai sekarang masih Katolik dan belum niat masuk Islam, tetapi anak-anaknya dia suruh masuk Islam. Takbir. Aneh kan? Ada orang tua agamanya tidak Islam, gara-gara dia melihat akhlaknya teman-teman orang ini yang pulang kampung begitu mulia, begitu baik, akhirnya beliau tersentuh, anak-anaknya disuruh masuk agama Islam. Ini luar biasa. Mana anaknya? Pak Pedro. Ya, mana lagi? Nih, mana lagi? Nih, 3 orang anaknya disuruh langsung masuk Islam. Subhanallah. Bahkan yang luar biasa lagi, Pak Alfredo. Ini dulu dia serahkan 4 orang anaknya kepada saya. Beliau masih Katolik. 4 orang diserahkan ke saya, kemudian saya syahadatkan, saya bawa ke pesantren di Bintaro ini. Begitu mereka ini masuk Islam, saya didik, alhamdulillah rata-rata santri kita Bapak Ibu, saya wajibkan 1 bulan paling lama sudah bisa baca Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa baca Quran dalam waktu 1 bulan, saya bilang saya keluarkan dari pesantren ini. Alhamdulillah target itu tercapai semuanya. Tidak ada santri kita yang tidak bisa baca Quran, bahkan sekarang sudah menghafal Quran. Begitu Pak Alfredo ini melihat anaknya yang muslim. Coba anaknya mana? Anaknya Alfredo. Berdiri. Ini Mustaqim. Ini anaknya yang anak berapa? Anak kedua. Yang lain mana lagi? Anaknya Pak Alfredo. Ini. Yang dua lagi sedang pulang kampung, belum balik sini, kapal laut. Ini sudah umroh kemarin. Sudah kita umrohkan kemarin. Mustaqim ini sekarang dia kuliah ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah di Ciputat. Silakan duduk. Nah, yang luar biasa Pak Alfredo ini, begitu dia lihat perubahan akhlak anaknya bagus, maka dia masih dalam posisi belum muslim, dia dakwah. Bayangkan agamanya tidak Islam tapi berdakwah, ngajak orang kepada Islam. Sudah 36 orang dia Islamkan padahal dia belum muslim. Ini luar biasa Pak Alfredo. Akhirnya setahun yang lalu Allah berikan hidayah. Saya bilang begini, Pak Alfredo, Bapak serahkan anakmu kepada saya 4 orang, udah masuk Islam. Kemudian Bapak ngajak-ngajak lagi tetanggamu, wargamu masuk Islam. Giliran Bapak kapan? Dia bilang nanti Ustadz kalau sudah semua warga saya masuk Islam, baru saya masuk Islam. Saya bilang nanti Bapak keburu mati. Begitu warganya semua Islam, Bapak mati, belum syahadat. Saya bilang, ketakutan dia mendengar itu. Akhirnya setahun yang lalu beliau dikasih Allah hidayah, masuk Islam bersama istrinya langsung. Yang Islamkan siapa? Yang mengislamkan yang mulia Duta Besar Saudi Arabia, Dr. Usama As-Suaibi, yang sudah diganti baru-baru ini. Kita Islamkan di kantor beliau di Kuningan.
Alhamdulillah santri kita ini banyak yang diislamkan para duta besar negara Arab. Ada yang diislamkan oleh duta besar Libya, ada yang diislamkan oleh duta besar Sudan, ada yang diislamkan duta besar Irak, ada yang diislamkan oleh duta besar Kuwait. Alhamdulillah An-Naba bekerja sama dengan 14 orang duta besar waktu itu. Dan An-Naba ini alhamdulillah mendapatkan sebuah penghargaan dari 2 kampus di Sudan dan di Irak. Santri An-Naba para muallaf ini diberikan kesempatan belajar ke Sudan dan juga ke Irak tanpa tes dan tanpa biaya. Alhamdulillah hari ini sudah 3 orang santriwati kita yang kuliah di Irak dan ada 4 orang yang kuliah di Sudan. Dan ini mereka minta terus. Subhanallah, kita sangat bersyukur kepada Allah karena mereka tanya saya, ente mendirikan pesantren mu'allaf itu tujuanmu apa? Saya bilang kan ulama sudah banyak yang dakwah di internal muslim. Saya sebagai mantan dari Kristen dulu, saya bukan saja berdakwah kepada orang-orang muslim, tapi saya ingin berdakwah kepada orang-orang non muslim. Siapa yang akan mendakwai mereka kalau bukan kami-kami ini? Alhamdulillah Bapak Ibu, lewat dialog-dialog yang kami lakukan selama ini, baik dakwah dengan bil lisan, dakwah dengan dialog, dakwah dengan bilhal, sudah tidak hitung-hitung lagi berapa orang yang sudah dapat hidayah. Dan ini satu lagi, insyaallah dalam waktu dekat saya akan membangun lagi pesantren mu'allaf internasional di Gadok, di Ciawi, di atas tanah 1,2 hektar. Ini sedang proses memulai pembangunan. Doakan mudah-mudahan para mu'allaf ini mendapatkan sarana-sarana pembinaan yang layak buat kemajuan dakwah kita ke depan. Dengan komitmen perjanjian kami dengan para santri ini, kamu saya sekolahkan mulai dari tingkat SMP, SMA sampai perguruan tinggi minimal S1. Kalau sudah S1, kalian wajib kembali ke kampung masing-masing untuk berdakwah. Alhamdulillah, itu perjanjian saya dengan para santri ini. Sebab mereka ini taunya belajar, tidak ada biaya sama sekali. Kemudian kita servis, makannya enak-enak. Ini baru sehari sampai di Jakarta, wajahnya sudah berubah. Kalau Bapak Ibu lihat kemarin, ngeri. Sehari kemarin langsung saya dandanin. Saya suruh Iwan pergi ke Tanah Abang, belikan dia baju. Makanya langsung putih ini. Saya tidak tahu yang putih baju itu orang yang putih sekarang ini. Ya, subhanallah, sudah kita dandanin. Makanannya kita kasih enak-enak. Sampai santri ini bosan makan daging. Mereka di sana makannya apa? Makan singkong. Tapi mereka di Jakarta kita dandanin, kita kasih sekolah yang bagus, saya berikan mereka jajan. Pokoknya mereka ini tidak akan mendapatkan sesuatu seperti yang mereka dapatkan dari orang tua kandung mereka sendiri. Artinya apa yang kita berikan kepada mereka melebihi apa yang diberikan oleh orang tua mereka. Kenapa? Saya katakan inilah Islam. Inilah agama Islam itu. Ini potret agama Islam. Bagaimana Islam ini mengangkat derajat manusia. Betul Bapak Ibu? Itu yang dirasakan Bapak berdua ini. Coba Pak Alfredo ini sudah masuk Islam, dan sekarang beliau wakil saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang setiap saat kerjanya dakwah, ngajak orang kepada Islam. Sekarang di lingkungan dia yang sudah muslim itu sudah berjumlah sekitar hampir 40 orang. Makanya kemarin dibilang sama saya, Ustadz, gimana ya Pak Ustadz, kami ini belum ada sarana tempat ibadah, belum ada sarana tempat belajar. Ustadz bisa nggak bangunkan kami di lingkungan kami itu bangunan kecil-kecil, supaya ada tempat kami beribadah dan supaya ada tempat kami belajar. Saya punya tanah Ustadz, saya wakafkan seluas 20 kali 20 meter, kata beliau ke saya. Kemarin baru bicara itu. Saya bilang insya Allah akan saya bangun. Jangan sampai kalian di sana tidak ada sarana beribadah. Tapi dengan catatan saya bilang, apakah warga Bapak setuju? Dia bilang, saya kan ketua RT. Beliau ini ketua RT. Yang begitu masuk Islam setahun yang lalu, rumahnya selama 1 minggu dilemparin orang terus, malam-malam. Saya tiap malam rumahnya dilemparin orang. Tapi beliau sabar bersama anak-anaknya. Jadi ini PR saya, mudah-mudahan tahun ini
harapan beliau bangunan kecil buat sarana beribadah mereka, kemudian tempat belajar mereka mau kita wujudkan insyaallah. Kira-kira Bapak Ibu siap mendukung itu? Siap mendukung itu? Dan saya insyaallah seminggu sebelum Idul Adha ini akan berangkat ke sana membawa hewan kurban. Saya akan melakukan kurban seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, yang namanya hewan kurban itu bukan saja saya bagikan kepada orang muslim, tetapi orang-orang non muslim, bahkan pendeta-pendeta di sana sudah doyan dengan hewan kurban kita. Hubungan saya dengan mereka sudah baik. Kenapa? Saya paham betul bagaimana teknik-teknik untuk dakwah kepada mereka. Alhamdulillah, misi dakwah kita itu luar biasa berhasil. Bahkan bangunan cabang pesantren kita di sana saya bangun di mana? Di tengah-tengah perkampungan mereka yang non muslim semuanya. Kadang-kadang babi itu Pak Bu lewat di depan pesantren kita itu. Nah, jalan kaki, jalan itu babi. Saya ada bawa teman Usama, Dr. Usama dari Libya. Dia hampir salah pilih yang mana kambing yang mana babi. Hampir beli babi dia untuk kurban. Saya bilang ini bukan kambing, ini babi nih, saya bilang. Kaget dia, ya. Nanti datang di sini. Orangnya kocak juga itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga nanti kan Jakarta ini Pak sudah biasa orang kurban, betul? Tiap hari orang makan daging. Sebenarnya manfaat kurban itu lebih besar kalau kita kirim ke daerah, ya, ke daerah-daerah. Saya yang langsung turun ke lapangan membeli sapinya, membeli kambingnya. Dan mujahid dakwah kita, santri kami pertama yaitu Iwan. Mana Iwan? Nah ini santri kami pertama. Sekarang ini sudah kita kuliahkan di Libya. Sudah semester berapa syariah? Semester 6. Bahasa Arabnya sudah lebih bagus dari bahasa Indonesianya. Alhamdulillah. Iya, kadang-kadang kalau saya ajak bicara bahasa Indonesia dijawab bahasa Arab. Baik Bapak Ibu, sekarang tibalah waktunya kita mensyahadatkan 7 orang calon muallaf kita ini. Dan ini Pak Pedro yang sangat luar biasa. Kita doakan semoga dalam waktu dekat dapat hidayah. Anak-anaknya sudah diserahkan kepada kita untuk diislamkan. Beliau katanya ingin anak-anaknya seperti anak-anak muallaf yang lain, agar punya akhlak yang baik, berbakti sama orang tua, bisa dijadikan contoh dalam kehidupan masyarakatnya. Itu harapan daripada beliau. Cuma kalau saya ngajak ngomong, lebih bagus bahasa Portugisnya daripada bahasa Indonesianya. Boleh Pak Pedro perkenalkan dulu sedikit? Nama saya agama Katolik. Nama saya lengkap Pedro Jacinto Suarez, asal Timur tapi saya 99 sudah tinggal di Indonesia dan memang saya sudah jadi warga negara Indonesia. Masya Allah. Oke, saya tidak terlalu melebar jauh, langsung aja. Mungkin Bapak belum tergerak hatinya untuk Islam ya? Belum. Terus kenapa Pak Pedro nyuruh anak-anaknya masuk Islam? Ya, membuat hati saya tergerak untuk mendorong anak-anak saya masuk Islam, karena teman-teman yang dari NTT yang dulunya tukang mabuk tidak bisa diatur oleh orang tua, setelah diterima oleh Yayasan Annaba Center Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Annaba, ternyata baik dan bagus. Anak-anaknya kembali bisa diatur dengan baik, sehingga saya pun tertarik bahwa anak-anak saya kalau ikut saya mungkin tidak bisa. Jadi saya tanya kepada anak-anak, apakah kalian mau masuk jadi muslim? Kami mau Pak, kami mau karena teman-teman kami datang dengan baik, ramah dan bisa diatur. Sehingga itulah membuat hati saya. Masya Allah, takbir. Ini orang tua yang luar biasa. Beliau belum ada hidayah, tetapi anak-anaknya disuruh masuk Islam. Hebat ini beliau, doakan. Suatu saat beliau akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Alfredo, boleh cerita sedikit? Dulu kenapa Bapak sebelum Muslim kok ngajak-ngajak orang ke Islam? Apa yang Bapak rasakan? Kalau menurut saya waktu itu memeluk agama Katolik. Saya sama Pak Pedro bahwa
pada 99 kami mengungsi karena waktu itu ada jajak pendapat di Timur-Timur, ada yang memilih integrasi, termasuk keluarga saya besar yang memilih kemerdekaan sehingga mereka tinggal. Saya sendiri memilih integrasi. Saya ada di kamp pengungsian, namun kondisi saya tidak memungkinkan dan anak-anak ini saya bawa kemana. Namun waktu itu ada Ustadz Nababan datang ke Nusa Tenggara Timur, khususnya di Masjid Ragnamo. Saya ketemu, lalu Ustadz misalnya bagi kurban pun merata, tidak mengenal bahwa itu agama manapun merata. Sehingga di situ saya tertarik bahwa saya waktu itu ambil keputusan anak 4 orang ini saya serahkan kepada Ustadz Nababan diislamkan waktu itu. Masya Allah. Jadi dari hewan kurban itu rupanya sentuhannya luar biasa. Ya, itu menjadi jalan hidayah kepada orang-orang ini semuanya. Dan akhirnya setelah anak-anaknya masuk Islam itu kita bimbing tadi, beliau belum juga dapat hidayah, tapi dia ajak-ajak dulu tetangga-tetangganya ke dalam Islam. Ini luar biasa. Terus sekarang bagaimana kondisi di sana, Bapak boleh cerita? Katanya sudah 30-an, hampir 40 orang yang muslim, belum ada sarana, Bapak boleh cerita nih? Ya, terima kasih. Sebelum saya masuk ke agama muslim ini, saya sudah sering kali ajak-ajak orang masuk muslim karena saya lihat bahwa muslim yang benar, agama yang benar, sangat peduli terhadap masyarakat dan terhadap sesama teman yang anggap bahwa tidak mampu. Baru-baru ini anak-anak termasuk anak saya pulang, dan contohnya kami di sana Islam ini ibarat bahwa padi yang campur dengan beras bisa dihitung dengan jari. Namun mereka pulang dari sini tempat sholatnya masih bergabung kepada orang tuanya, sehingga saya takutnya bahwa mereka anggap bahwa keyakinan dan kepercayaan itu Bisa bergeser. sehingga saya waktu itu saya berkoordinasi kepada Ustadz Iwan, kalau bisa kita buat pondok kumpulan mualaf di tempat ini. Saya akan beri tanah ini agar mereka pulang bisa makan minum dan bisa sholat di tempat ini waktu itu. Masya Allah. Takbir. Iya, terima kasih Pak. Insya Allah Pak Alfredo, cita-cita Bapak akan kami dukung insya Allah ya. Tanah yang diwakafkan berapa tadi luasnya? 20 kali 20, Iya. namun memang saya keluarga yang tidak berdaya, saya mau harapan ke siapa, sehingga saya nak konsultasi kepada Ustadz Iwan dan Ustadz Nababan. Insya Allah Pak Alfredo, jazakallah khair. Nanti kita akan bangun itu sarana tempat ibadah, tapi jangan bikin namanya musola, jangan pula namanya masjid, karena di sana pasti ditolak. Kita siasat aja bikin namanya TPQ, Taman Pendidikan Quran begitu, tapi di dalamnya harus dipakai sholat dan sebagainya. Terima kasih banyak Pak Alfredo. Ya, silakan duduk. Begitulah beratnya perjuangan kita di daerah-daerah seperti mereka ini. Kalau kita rajin berdakwah, sebenarnya banyak sekali mereka yang tersentuh dengan dakwah kita. Persoalannya ulama-ulama kita ini yang jarang turun ke lapangan. Mohon maaf Ustadz Ahmad Ridwan, mayoritasnya ulama-ulama kita dakwahnya dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari pesantren ke pesantren, dan itu juga banyaknya di kota-kota saja. Tapi yang di pedesaan-pedesaan hampir tidak ada orang yang mendakwahi orang-orang non-muslim. Ketika saya punya pengalaman dulu sebelum muslim, bagaimana trik-trik, bagaimana kiat-kiat berdakwah kepada orang Islam, itu saya balikkan arahnya, bagaimana teknik ini saya lakukan kepada orang-orang yang non-muslim. Alhamdulillah hasilnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun ini sudah hampir 100 orang yang kita syahadatkan, dan mereka begitu masuk Islam tidak main-main. Mereka punya komitmen yang luar biasa karena mereka merasakan keindahan persaudaraan di dalam agama Islam ini. Bapak Ibu, sekarang kita akan menyaksikan pensyahadatan 7 orang dari anak-anak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya bertanya kepada kalian, anak-anak, tolong perhatikan saya. Apakah kalian hari ini benar-benar berniat ingin masuk Islam? Hah? Oke.
Adakah yang menekan kalian atau memaksa kalian masuk Islam ini? Apakah orang tua kalian memaksa kamu masuk Islam? Tidak. Ini semua karena kesadaran pribadi? Betul. Terus kira-kira nih, apa yang memotivasi kalian sehingga tertarik untuk masuk agama Islam, yang sebagian adalah karena ajakan daripada orang tua kalian? Apa yang mendorong kalian ingin masuk Islam? Hah? Apa yang mendorong? Coba salah seorang. Ya, apa yang mendorong? Kagum melihat teman-teman. Kagum melihat teman-teman. Teman-teman yang mana? Para pesantren. Yang mu'alaf itu, yang pulang itu. Apa yang kamu kagumi? Kagum terhadap cara berpakaian yang sopan, menghormati orang tua, akhlak yang baik. Dulu kamu nggak sopan rupanya? Dulu sopan, hanya melawan orang tua. Melawan orang tua. Jadi kalau kamu nanti sudah masuk Islam masih melawan juga? Enggak lagi. Nah, yang lain sama. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan latar belakang mereka ingin masuk agama Islam karena kekaguman mereka terhadap akhlak santri kita yang pulang kampung. Setelah mereka masuk Islam, berpakaiannya berubah, tutur katanya berubah, sifatnya berubah, ya, akhlaknya berubah, luar biasa. Tanpa dakwah bil lisan, mereka sudah bisa menjadi sebab hidayah kepada orang-orang ini. Maka ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah dengan perbuatan yang konkret itu, dakwah dengan akhlak itu ternyata jauh lebih baik daripada dakwah dengan bicara seperti kami ini. Baik anak-anak, kalian sudah siap masuk Islam hari ini? Enggak ada yang maksa. Sebab kalian perlu tahu, dalam Islam tidak ada paksaan. Kata Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalian tahu apa syarat masuk Islam? Belum tahu? Ustadz menjelaskan kepada kamu, syarat masuk Islam itu 2. Yang pertama, kalian semua ini harus meyakini dulu kebenaran agama Islam. Jadi tasdik dulu. Kalian harus membenarkan dulu agama Islam ini. Kira-kira kalian yakin tidak Islam agama yang benar? Yakin? Kamu masih percaya enggak agama sebelumnya benar? Tidak lagi? Alhamdulillah. Jadi intinya tidak boleh ada ganda. Tidak boleh ada kepercayaan double. Kalau kamu memutuskan pindah agama ke Islam ini, kamu wajib membenarkan Islam dan tidak membenarkan agama sebelumnya. Siap? Baik. Jadi kalau memang sudah siap, syarat masuk Islam pertama apa tadi? Meyakini kebenaran agama Islam, satu-satunya kebenaran. Sudah yakin? Yang kedua, syarat yang mutlak, kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kamu ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dipilih oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan bilang puji Tuhan lagi ya. Alhamdulillah. Mulai hari ini jangan sebutkan puji Tuhan, tapi alhamdulillah. Ya, baik. Siapa namanya? Yohanes. Maju sini. Bapak Ibu, kita semua menjadi saksi pensyahadatan saudara kita Yohanes ini. Yohanes, sudah siap masuk Islam? Sudah siap. Dari hati paling dalam? Ya. Ada keraguankah? Tidak. Sudah yakin Islam yang benar? Yakin. Berapa persen? 100%. Agama lain sebelumnya masih yakin? Tidak. Tidak lagi. Berapa persen tidak yakin lagi? 0. Alhamdulillah. Apa yang kamu ucapkan sekarang kepada Allah? Berterima kasih. Terima kasih kepada Allah. Sekarang coba dalam hatimu yang paling dalam berdialog kepada Allah, katakan, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku hidayah, Engkau telah berikan aku petunjuk. Yang petunjuk ini tidak Kau berikan kepada semua manusia. Aku adalah orang biasa, bahkan aku termasuk orang yang miskin, tetapi Engkau pilih aku menjadi orang yang beriman. Terima kasih ya Allah. Bimbing aku ya Allah
agar aku kuat dalam menjalankan Islam ini ya Allah sampai akhir hayatku nanti, dan berikan petunjuk kepada keluargaku ya Allah, orang tuaku, saudara-saudaraku ya Allah, agar mereka kelak juga mengikuti saya masuk agama Islam. Sudah niat masuk Islam dalam hatimu, katakan niat masuk Islam dan berniat meninggalkan agama sebelumnya. Sudah siap? Siap. Ini pegang tangan kiri, mic-nya dekatkan, tundukkan pandanganmu, kamu konsentrasi penuh mengikuti Ustadz ya. Kamu keluarkan semua energimu, otakmu, hatimu, mulutmu harus berjalan bersama, beriringan, konsentrasi penuh mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Tanganmu begini. Ini sebuah simbol bahwa kamu masuk Islam itu, kamu bersaksi Tuhan yang kamu sembah itu adalah Allah. Sudah siap? Enggak ada keraguan lagi? Tidak. Baik, ikuti saya. Asyhadu Ashadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Isa Insa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa Rasulullah wa annal jannata wa annal jannata wa annal wa annal jannata jannata haqqun haqqu wa annan nara wa anna nar haqqun haqqun wa anna Allah wa anna Allah yab'atu ya bahatu man fil kubur. man fil kubur. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad utusan Allah, utusan dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Isa itu Nabi Isa adalah hamba Allah hamba dan utusannya, dan utusan dan aku bersaksi dan aku sesungguhnya sorga itu benar, surga itu neraka itu benar, neraka itu dan benar, sesungguhnya dan sesungguhnya Allah Allah akan membangkitkan akan membangkitkan seluruh manusia seluruh manusia dari dalam kuburnya. dari dalam kuburnya. Alhamdulillah. Takbir. Gimana? Apa yang dirasakan? Nikmat? Nikmat. Tenang? Tenang. Alhamdulillah. Yohanes, sejak kamu mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, kamu sudah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu mau dikasih kabar gembira? Mau dikasih berita gembira? Mau. Sejak kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah memberikan berita gembira kepada kamu. Kalau kamu yakin dengan seyakin-yakinnya Islam itu agama yang benar, dan kamu praktekkan ajaran Islam itu sesuai dengan tuntunan Nabi, maka seluruh dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kamu punya dosa enggak? Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Mau dihapus enggak? Mau. Hari ini sudah dihapus oleh Allah. Bergembiralah. Hari ini kamu sudah memulai hidup nol. Ibarat kertas putih yang tidak ada tulisan di dalamnya. Bahagia kan? Bahagia. Alhamdulillah. Yohanes, kamu sudah masuk Islam ini, kamu dianjurkan untuk berganti nama Islam, panggilan saja. Kalau KTP-mu tidak bisa dirubah, panggilan saja. Abdul Hadi. Nah, Abdul Hadi. Abdul Hadi, hambanya yang memberikan petunjuk. Pak Denny mengusulkan namanya Abdul Hadi. Taib. Kita baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yohanes, namamu hari ini kami berikan Abdul Hadi. Hamba yang mendapatkan, hambanya Allah yang memberikan petunjuk. Bangga? Bangga. Nanti kamu dipanggil Abdul Hadi, Abdul Hadi, ya? Ya.
Baik. Kemudian habis ini kamu ada kewajiban. Kewajiban kamu apa? Wajib sholat 5 kali sehari semalam. Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Bukan 5 hari sekali ya. Ingat, bukan 5 hari sekali, tapi 5 kali sehari semalam. Sebab banyak teman-temanmu yang sholat 5 hari sekali. Jadi kamu ingat, 5 kali sehari semalam wajib sholat. Udah itu apa? Ramadan, setahun dalam sebulan dalam setahun, di bulan Ramadan kamu wajib puasa 1 bulan. Tidak makan, tidak minum di siang hari. Bisa ya? Bisa. Kemudian nanti kalau kamu kaya, kamu wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari hartamu. Kemudian kalau kamu kaya, sekali dalam seumur hidup wajib pergi haji. Sanggup? Sanggup. Alhamdulillah. Kemudian mulai hari ini kamu sudah bisa sholat, kamu besok disunat, ya, dipotong langsung. Tidak semuanya, tapi ujungnya saja, kulit hitannya saja, ya. Habis ini kamu mandi. Kamu harus mandi dari ujung kaki sampai ujung rambut, basah semuanya, ya, telanjang, basah semua. Niat mandi besar, niat mandi besar, menghilangkan semua kotoran-kotoran yang sebelumnya. Itulah tahapan-tahapan yang kamu lakukan, Abdul Hadi. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selamat ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya? Federico. Masya Allah. Sudah kebayang nanti ada nama disiapin dari sekarang ya, nama untuk beliau diganti dari Frederick menjadi sekarang. Sudah saya masuk Islam Frederick. Sudah siap dipaksa kan? Tidak. Keinginan dari hati. Ya, baik. Bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa namanya? Vitus. Sudah yakin mau masuk Islam? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang kelima ya. Oke. Siapa nama? Okto. Tangan kiri. Ya. Kamu sudah siap masuk Islam? Ada paksaan? Tidak ada. Dari hati? Kamu tinggal di mana? NTT di Tembur. Oke. Baik. Sekarang begini. Sudah siap ya? Ya, siap. Dari hati paling dalam ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah yakin? Sudah. Agamamu apa sekarang? Islam. Alhamdulillah. Takbir. Allah Akbar. Namamu dikasih Al-Faruq. Ya? Al-Faruq artinya yang pembeda
yang hak dengan yang batil. Kamu ini sekarang cocok, gagah, badannya gagah. Al-Faruq membedakan yang hak dan batil. Takbir. Udah, silakan. Alhamdulillah, silakan. Alhamdulillah. Kamu ingin masuk Islam? Hah? Serius? Enggak main-main? Hah? Betul. Nanti kamu enggak balik lagi. Kamu yakin Islam yang benar? Ada yang nyuruh kamu Islam enggak? Ada yang nyuruh? Hah? Ada yang nyuruh? Mau ikut kakak ya? Oke. Namamu siapa? Martin Luther. Martin apa namanya? Martin apa? Babis. Oke, maju dikit. Jangan takut. Kenapa nangis? Hah? Kamu sudah dipotong? Hah? Siap dipotong ya? Oke, udah. Yakin ya? Yakin kamu Islam benar? Tidak ragu lagi? Nanti kamu kalau pulang nggak balik kan? Oke, ya, tangan gini. Kamu lihat ya, niat masuk Islam dalam hati ya. Ikuti Ustaz ya. Tundukkan pandanganmu. Konsentrasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat enak ya. Nah, udah. Takbir. Ya, terakhir ini perempuan satu-satunya. Nama siapa? Pegang tangan kiri aja. Nama siapa? Sofia. Kamu sekolah di mana kemarin? Dili. Di Dili. Sekolah apa? Oke, kamu bisa bahasa Indonesia bagus? Kurang. Tapi udah bisalah. Sekarang umur Sofia berapa? 19 tahun. Orang tua di Timur Leste atau di Indonesia? Di Timur Leste. Warga negaramu apa? Indonesia kah atau Timur? Timur. Ya, jadi kamu orang luar negeri ya. Alhamdulillah. Nanti gampang. Kamu kenapa ingin masuk Islam? Mau masuk Islam karena saya mau merubah diri saya. Mau merubah diri sendiri. Kemarin ada apa rupanya? Kenapa kemarin? Kurang baik. Kamu lihat orang-orang Islam itu baik gitu, akhlaknya baik. Kamu suka pakai jilbab begini? Alhamdulillah. Jadi kamu sekarang ingin masuk Islam? Ada yang maksa? Kesadaran pribadi? Oke. Oke, sekarang konsentrasi. Udah yakin kan? Oke. Konsentrasi, tundukkan pandanganmu. Niat masuk Islam ya. Konsentrasi, tundukkan pandangan, jangan lihat saya. Keluarkan hatimu, dari hatimu yang paling dalam ucapan ini. Ini persyaratan kamu masuk Islam ya. Baik, ikuti saya. Tangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Takbir. Gimana Sofia? Sudah tenang? Sekarang agamamu apa? Pegang Islam. Kau namamu sudah bagus, Sofi. Itu artinya orang yang bersih. Jadi namanya gak usah dirubah. Namamu sudah bagus, Sofi. Bahwa ini akan dicatat dalam sejarah kita. Di pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 21 Juli tahun 2021,
ini menjadi sejarah di Masjid Raya Kebayoran Residen ini. Kita mensyahadatkan 7 orang anak-anak dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan mereka semua dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan mereka mempelajari agama Islam. Insya Allah setelah ini mereka langsung mondok di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia di Sawah Baru Bintaro ini. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, persaksian kita terhadap pensyahadatan mereka semua, dan kita semua kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka ini insya Allah menjadi calon-calon teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji. Saya pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke Islam.